Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Kausar dari jurusan Sistem Informasi Universitas Abul Yatama. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, pendidikan agama. Jadi pada tugas kali ini saya akan membuat sebuah video yang mengangkat kisah Nabi Hud alaihissalam. Berbicara tentang kisah Nabi Hud alaihissalam, tidak terlepas dari 25 nabi dan rasul, yang mana Nabi Hud merupakan nabi dan rasul yang keempat yang diutus Allah ke muka bumi ini setelah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Di dalam Al-Quran, Nabi Hud diabadikan sebagai nama surah. Nah, surah tersebut merupakan surah ke-11 yang memiliki 123 ayat. Dan nama surah tersebut adalah surah Hud. Kisah Nabi Hud ini, teman-teman, merupakan salah satu kisah yang sangat menginspirasi. Sosok beliau yang istimewa yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun juga karena perjuangan hidup beliau yang cukup berat dalam membenahi akhlak kaumnya pada saat itu, yaitu kaum Ad. Menceritakan kisah Nabi Hud alaihissalam pasti tidak jauh dari pembahasan Nabi Nuh alaihissalam, lantaran beliau merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihissalam dari hasil keturunan Sam bin Nuh, yang diriwayatkan juga setelah sebagian kaum Nuh alaihissalam dimusnahkan dengan banjir bandang, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik, dan salah satu kaum yang diberi anugerah tersebut adalah kaum Ad ini. Nah, kaum ini, teman-teman, hidup di bukit pasir yang bernama Al-Ahqaf namanya, sebuah tempat yang berada di utara Hadramaut di perbatasan antara Oman dan Yaman. Tertulis dalam Al-Quran, kaum Ad ini adalah suku Arab kuno. Nah, para ulama juga menyebutkan ada dua kaum Ad sebenarnya. Pertama, Ad awal atau Ad pertama. Nah, kaum Ad pertama ini memiliki ibu kota yang bernama Irak. Dan Ad kedua atau terakhir, kaum Ad kedua ini hidup setelah Ad awal musnah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaum Ad awal, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad ini dilimpahkan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kemakmuran negeri, kecerdasan, maupun kehebatan fisik. Secara fisik aja ini Allah mengaruniakan mereka bentuk fisik yang tinggi, tegap, kuat, dan berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Nah, diriwayatkan juga apabila mereka berperang atau menyerang satu kaumnya, maka mereka akan mendapatkan kemenangan dari peperangan tersebut dengan sangat mudah, dan serangan mereka itu begitu mengerikan. Nah, terus meskipun kaum Ad ini tinggal di daerah perbukitan berpasir, namun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Hamparan pertanian dan sungai-sungai menghiasi permukiman mereka. Dan hal ini tidak lepas dari kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, hingga mereka ini mampu menyulap bukit pasir yang tandus menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebunan yang indah dan bermata air pula. Dan bukan cuma itu, berkat kecerdasan tersebut mereka pun mampu mengatur perkotaan dan membangun gedung-gedung dengan arsitek tinggi pada zaman itu. Diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita katakan negeri kaum Ad ini adalah kaum yang paling makmur di antara kaum-kaum lainnya. Tapi di tengah banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang seribu sayang bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh mereka, tapi justru kesombongan dan keangkuhan yang menjadi sifat dasar mereka, kekejaman dan kekejian.
juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan. Tanpa belas kasihan, mereka merasa sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Nah, kesombongan mereka ini pun mencapai puncaknya pada saat mengatakan, tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan kami di muka bumi ini. Sombong kan? Berbagai dosa, maksiat, kerusakan bumi mereka lakukan dengan mudahnya tanpa merasa bersalah. Dan parahnya lagi, mereka justru menyembah 3 buah berhala yang mereka kasih nama sendiri, yang bernama Sat, Samudra, dan Hara. Mereka menganggap bahwa 3 berhala inilah yang telah memberikan mereka kekuatan, kemakmuran, keselamatan hidup, dan juga alat yang mampu menolak semua kejahatan dan musibah. Oleh karena ini diriwayatkan kaum Ad ini merupakan kaum penyembah berhala pertama setelah kaum Nabi Nuh yang dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang. Mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyelamatkan leluhurnya dari azab yang pedih. Yang mereka ingat adalah kesenangan duniawi. Itulah sedikit latar belakang dari si kaum Ad ini, teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke dalam peran Nabi Hud alaihissalam kepada si kaum Ad. Melihat semakin parahnya akhlak dari kaum Ad ini, Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang nabi di antara kaum-kaum tersebut untuk memperbaiki akhlak mereka. Nah, nabi tersebut adalah Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Hud alaihissalam ini lahir dari salah satu keluarga dari kaum Ad dengan nama ayah Abdullah. Bahkan beliau juga termasuk salah satu saudara dari pemuka kaum Ad itu sendiri. Nah, dalam perjalanan beliau, Nabi Hud alaihissalam menikahi seorang wanita bernama Melka, anak dari Madai bin Jabed. Seperti halnya nabi-nabi sebelum Nabi Hud alaihissalam, perjuangan Nabi Hud alaihissalam juga dalam memperbaiki akhlak kaum Ad ini memang berat sekali. Sifat sombong sama angkuhnya yang dimiliki kaum Ad ini seakan-akan udah menutup mata mereka untuk tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernahlah suatu ketika Nabi Hud menyerukan kepada kaum Ad ini agar kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Beliau mengingatkan kepada mereka agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Nabi Hud alaihissalam juga menegaskan tidak meminta imbalan atas dakwahnya ini. Nah, di sana Nabi Hud alaihissalam mulai berdakwah. Kaum Ad yang sombong ini mulai bertanya-tanya tentang Nabi Hud. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Hud, sehingga mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami? Nah, Nabi Hud yang mendapat pertanyaan seperti itu lalu menjawab apa adanya. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya oleh kamu. Oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatilah aku. Karena sifat kaum Ad ini yang angkuh dan sombong, mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam sebagai manusia pembohong dan kurang waras. Mereka mengabaikan Nabi Hud alaihissalam dan justru menertawakan serta mengolok-olok beliau. Di tengah-tengah Nabi Hud alaihissalam diolok-olok, beliau tetap mengatakan bahwa beliau adalah sebetul-betulnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dalam mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau tetap mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dengan harapan mereka ini mau bertobat kepada Allah dan meminta ampunannya. Nabi Hud alaihissalam pun bersabda, apabila kaum Ad ini tidak segera bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan azab kepada mereka dan mereka tidak bisa lari dari azab tersebut. Lalu kaum Ad menentang Nabi Hud alaihissalam dengan berkata, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika memang kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah, mendengar perkataan mereka yang angkuh dan sombong seperti ini,
Akhirnya Nabi Hud pun berkata, "Sungguh kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Allah. Maka tunggulah azab itu sesungguhnya. Maka tunggulah azab. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu." Maka mulailah azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Nah, azab pertama yang Allah berikan adalah hawa panas yang membuat semua sumur-sumur dan sungai di sana menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan subur milik mereka semuanya mati kekeringan. Dan hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Nah, Nabi Hud datang kepada mereka dan menyeru dakwah kepada mereka agar segera bertaubat dan mengatakan bahwa ini merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kalian. Namun lagi-lagi seruan Nabi Hud alaihissalam tetap tidak menggoyahkan pendirian mereka. Nabi Hud alaihissalam kemudian menyadari bahwa kaum beliau ini telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu hatinya, memegang teguh kesesatan, penyimpangan, dan tetap kokoh menyembah berhala-berhala itu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi azab kepada mereka. Muncullah awan hitam yang sangat tebal di atas negeri mereka itu. Nah, ketika mereka semua melihatnya, mereka bergembira bersorak-sorai. Mereka mengira bahwa hujan deras akan turun dan menghilangkan dahaga mereka, menyirami tanaman-tanaman mereka, dan memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Melihat awan hitam itu, Nabi Hud alaihissalam kembali berseru bahwa itu bukanlah sebuah rahmat bagi mereka, tetapi awan tersebut merupakan awan yang membawa angin samun yang akan menewaskan kalian semua. Namun lagi dan lagi mereka tidak memperdulikan perkataan Nabi Hud alaihissalam, dan mereka menganggap bahwa hujan yang bakalan turun. Gumpalan awan tersebut kemudian berubah menjadi angin topan dan langsung memporak-porandakan semua rumah penduduk, hewan-hewan ternak, rumah-rumah mereka, bahkan mereka sendiri semuanya berterbangan, dan mereka pun mati bergelimpangan akibat angin badai tersebut. Dan disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewati mereka hancur seperti serbuk. Angin kencang tersebut juga pernah diriwayatkan terus berhembus dengan kencang, menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Bayangkan betapa pedihnya azab tersebut. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menolong mereka. Nah, setelah angin tersebut berhenti, suasana di Ahqaf tersebut sunyi dan senyap. Semua kaum Ad ini terbumi hanguskan tanpa sisa, kecuali Nabi Hud dan para pengikutnya. Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka pindah ke Hadramaut, sekitar 80 km dari kota Tarim, dan hidup menetap di sana sehingga Nabi Hud alaihissalam wafat di sana. Beliau juga dimakamkan di daerah tersebut yang sampai sekarang masih diziarahi oleh umat muslim di seluruh dunia. Itulah sedikit kisah singkat perjuangan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah kepada kaum Ad. Nah, pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah sudah seharusnya kita meneladani sifat Nabi Hud alaihissalam yang pantang menyerah. Meskipun beribu-ribu cemoohan diterima pada saat berdakwah kan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Nah, hal-hal yang lain yang dapat menjadi teladan bagi kita pada saat ini: mempunyai akhlak mulia serta menghindarkan diri dari sifat sombong, angkuh. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.